Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, dalam tatap muka dalam jaringan pada saat ini, kita akan membahas mengenai apa sih kompetisi dalam kebaikan itu. Materi kita yang pertama saat ini adalah kompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita masuk kepada materi, silahkan kalian cek di Google Classroom kalian masing-masing. Di situ sudah Bu Evi sertakan link absen dan juga link materi yang bisa kalian unduh, yang bisa kalian isi sebagai bukti bahwa kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada saat ini. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemudahan dalam segala hal, khususnya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ibu Evi Muafia, yang pastinya akan bersama-sama dengan kalian selama 1 tahun ke depan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang pertama pada saat ini adalah kompetisi dalam kebaikan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kompetisi dalam kebaikan adalah sebagai perintah agama, yang nantinya akan ada ayat-ayat Al-Quran yang akan membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Saya rasa untuk terbiasa membaca Al-Quran ini sudah dilakukan oleh kalian semua di rumah. Walaupun tidak tiap hari membaca Al-Quran, tetapi setidaknya ada waktu yang kita sisihkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah membaca surah Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 48 beserta hadis terkait. Dan yang ketiga adalah menjelaskan makna isi dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Dan yang terakhir adalah menganalisis Quran surah Al-Maidah ayat 48 beserta dengan hadis-hadis terkait. Ini adalah link absen yang bisa kalian akses di Google Classroom kalian masing-masing. Silahkan kalian kunjungi Google Classroom kalian. Link absen ini adalah sebagai bukti bahwa kehadiran kalian di kegiatan pembelajaran ini akan kami jadikan bukti bahwa kalian benar-benar mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, materi lengkap bisa diakses di Google kalian juga. Silahkan dikunjungi, dibaca, dipahami, dan dikerjakan apabila ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Surat yang pertama yaitu surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Nah, ini juga bisa kalian baca di rumah, kalau bisa sambil dihafalkan. Kalau bisa kalian hafalkan, karena ini adalah salah satu surah, salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kita sangat dianjurkan sekali dalam Islam itu untuk berkompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Banyak kebaikan yang harus kita lakukan, ya. Tidak hanya sedekah, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tetapi banyak hal-hal yang mengandung ibadah yang seharusnya dilakukan oleh kita, dan kadang kita juga tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita lihat
hukum tajwid dari surah Al-Maidah. Di buku, di materi yang ada di Classroom juga sudah disampaikan di situ, bisa kalian baca. Wa anzalna ilaika, nun mati bertemu dengan huruf za. Hukum ininya hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian wa anzalna, mat jaiz munfasil karena mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Al-kitabu, al-kitabu ini adalah al-qamariyah karena al bertemu dengan huruf kaf. Al-kitabu. Kemudian ta mat tabi'i, ya, adanya tandanya fathah berdiri. Bil haqqi, al juga di situ al-qamariyah karena bertemu dengan huruf ha. Musaddiqal lima, ya, tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Ma di sini dibaca mat tabi'i karena fathah diikuti alif. Setelah fathah ada huruf alif di situ. Nah, bisa kalian baca sendiri di situ. Oke, kita lanjutkan. Arti dari surah Al-Maidah ayat 48 tadi dijelaskan bahwa dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad, kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah mereka perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kamu, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi Al-Quran itu turun setelah kitab-kitab Allah diturunkan sebelumnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, di mana Al-Quran ini fungsinya adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, sebab-sebab dari turunnya surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Di sini adalah yang pertama adalah adanya umat Islam. Ya, umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalkan umatnya Nabi Isa dengan kitab Injil, umatnya Nabi Musa dengan kitab Taurat, kemudian umatnya Nabi Daud dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Untuk itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah, banyak sekali faedah, banyak sekali hikmah yang diturunkan oleh Allah melalui umatnya yang suka membaca Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai syafaat, di mana Al-Quran bisa memberikan syafaat nanti pada yaumil akhirah, bisa menolong kita bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran, apalagi sampai mengamalkannya. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Coba saja bayangkan jika tidak ada kitab suci, pasti kacau keberadaan kita di dunia ini. Padahal semua orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari dengan dalil yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturunkan hawa nafsu. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu digunakan dengan yang sebenar-benarnya. Banyak sekali para orang-orang zaman sekarang ini yang sudah hafal ayat-ayat Al-Quran, bahkan dari non-muslim pun itu banyak yang hafal Al-Quran, tetapi sedikit di antara kita yang mengamalkannya. Selanjutnya, saat umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, kedamaian dan ketentraman, umat Islam harus menjadi pihak penebar kebaikan dengan penegak keadilan, meskipun pada dirinya sendiri, pada diri keluarga, apalagi kepada orang lain, penengah perselisihan, serta menjadikan barometer kebaikan untuk kita semua. Ya, apa sih pengertian dari fastabiqul khairat itu sendiri, yaitu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah satu ajakan kepada diri untuk orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kandungan dari surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama adalah Al-Quran itu hak, benar, betul, baik dari isi maupun kandungannya, cara turunnya dan zat yang menurunkannya, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kemudian yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, putuskan perkara sesuai petunjuk Allah dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankannya. Selanjutnya, bagi setiap umat Islam ada kiblatnya sendiri-sendiri sesuai kecenderungan atau keyakinan umat manusia, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, melalui ayat ini umat Islam harus selalu giat, harus selalu rajin, harus selalu melakukan segala bentuk kebaikan, baik itu sholat, belajar, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi, kemudian maksimal dalam bekerja. Tentunya bekerja itu kita niatkan sebagai sebuah ibadah. Bertutur kata yang sopan, karena perkataan itu lebih tajam daripada pisau. Sekali kita kena kata-kata yang tidak mengenakan hati, maka selamanya tutur kata itu akan diingat, ya. Dan kemudian senantiasa memberi nasihat yang baik kepada orang lain, ya. Pengamalan dari surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. 1. Tetap berada di jalan kebenaran dan tidak menunda-nunda jadi orang baik, karena ajal tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, atau dan siap dan tidak siap. Apalagi zaman sekarang, banyak sekali orang yang meninggal tidak kenal usia, entah itu bayi, anak-anak, dewasa, remaja, bahkan yang sudah tua pun sudah banyak yang meninggal. Jadi tidak ada kata untuk menunggu untuk berbuat baik. Tunggulah. Jadi tidak ada kata menunggu. Selagi kita mampu, selagi kita mau untuk melakukan sebuah amal kebajikan, lakukanlah. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal itu akan datang. Yang kedua, mengupayakan kemaslahatan umat Islam secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi kalau bukan pada kompetensinya, bukan ahlinya, maka kita hendaknya tidak mencampuri urusan mereka. Yang ketiga adalah berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja sepanjang tidak mengganggu akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Sepanjang kita tidak mengganggu keyakinan orang lain. Ya, misalkan berlomba-lomba untuk melakukan keyakinannya. Contoh, sholat. Kita tidak mungkin dong mengajak orang yang muslim untuk melaksanakan sholat. Kemudian kalau dari sedekah, boleh nggak kira-kira sedekah itu kita berlomba-lomba dengan orang yang keyakinan yang tidak sama dengan kita? Boleh ya. Selagi itu demi kebaikan orang lain, maka tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya, menjadi penyuluh bukan hanya pintar memvonis. Pintar memvonis di sini adalah mencas orang bahwa kamu adalah orang yang misalkan kamu ketika kalian melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, kemudian kita mencas orang itu bahwa kamu itu adalah nanti masuk neraka, atau bahkan kamu berdosa. Kita tidak bisa memvonis orang itu masuk neraka atau berdosa. Yang berhak memvonis kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh kita lakukan hanya mengarahkan orang itu untuk menjadi baik. Yang kelima, menjadi model atau teladan sebagai uswah, menjadi contoh bagi orang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu menjadi contoh bagi orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya
Ya, pertanyaan yang harus kalian jawab ini. Ya. Yang pertama, adakah kalian yang suka membaca Al-Quran? Saya rasa selagi kalian status kalian sebagai seorang muslim, maka hukumnya harus membaca Al-Quran, entah itu setiap hari, setelah selesai sholat, atau bahkan ada yang 1 minggu 1 kali, ketika membaca pada malam Jumat, membaca Yasin untuk orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita semua. Ya, apalagi ada salah satu di antara kita, ada orang tua yang sudah meninggal, maka setidaknya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggalkan kita, dengan mendoakannya, yaitu dengan membaca kalimah thayyibah, membaca Al-Quran, membaca Yasin, itu adalah yang menjadi jariah bagi orang tua kita. Yang kedua, surah apakah yang sering kalian baca? Seperti yang saya katakan tadi, ya. Atau mungkin ada yang sudah hafal 30 juz, atau bahkan ada yang masih hafal juz ammah. Atau misalkan saya bisanya hanya membaca surah An-Nas, misalkan. Surah apa saja yang kalian bisa, yang kalian mampu untuk membacanya, silahkan dibaca. Mungkin yang sering dibaca ini adalah surat Yasin, ya. Nah, dimanapun dan kapanpun ketika kita ada tahlil misalkan, berkumpul dengan orang-orang yang mengadakan sebuah acara misalkan, setidaknya ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan kompetisi? Kompetisi adalah berlomba-lomba. Ya, seperti yang sudah saya uraikan di depan tentang kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam hal kebaikan dengan tujuan adalah mencari ridho Allah, bukan untuk mencari pujian atau mencari popularitas. Yang terakhir, dalam hal apa sajakah kompetisi boleh dilaksanakan? Yang jelas, kompetisi dilaksanakan dalam hal kebaikan. Kalau itu membawa mudarat bagi manusia, maka kompetisi tidak boleh dilaksanakan. Contoh, kompetisi berlomba-lomba dalam judi misalkan, itu dilarang oleh Islam. Yang boleh dilakukan adalah contohnya bersedekah, belajar, menuntut ilmu, ya, pinter-pinteran dalam belajar. Mungkin itu saja dari Bu Evi. Sampai ketemu pada saat di lain kesempatan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa memberi manfaat bagi kalian semua. Sampai nanti kita bertemu pada sesi tatap muka. Semoga keadaan segera membaik. Semoga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita tutup pembelajaran secara daring ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.